Pertanyaan pertama saya tentunya akan ke Pak Arief terlebih dahulu, di mana Pak Arief tentunya bisa di-share kepada kami oleh-oleh dari kunjungan bersama Presiden Jokowi begitu ya ke Cipinang dan juga ke Cibitung untuk mengecek ketersediaan stok beras kita. Silakan dengan informasi yang Anda miliki Pak Arief. Terima kasih Mas Bram. Jadi kami informasikan bahwa kemarin Pak Presiden berkenan mengunjungi, mencek secara langsung pasar induk beras Cipinang, di mana pasar induk beras Cipinang ini merupakan salah satu barometer perberasan nasional. Di sana stoknya di atas 35.000 ton, artinya stoknya cukup banyak ya. Ada tapinya beras ini banyak digelontor dari Bulog, Mas Bram. Jadi banyak digelontor dari Bulog ya, sambil mengganjal sampai dengan panen bulan Maret nanti, yang memang sebelumnya tertunda akibat memang tidak bisa tanam secara penuh akibat kekurangan air sebelumnya, sehingga panen agak mundur 2-3 bulan. Setelah itu dalam rapat yang sebelumnya hari Senin, ya Pak Presiden itu sebenarnya sudah menyampaikan bahwa retail-retail yang saat ini berasnya 5 kilonya itu terbatas untuk diisi. Sehingga dalam waktu 1-2 minggu ini, kami Badan Pangan Nasional bersama Bulog, private sector, penggiling padi, ya teman-teman semua membantu untuk packing 5 kilo kirim ke Modern Channel dan juga ke pasar-pasar tradisional. Kemudian tadi pagi Pak Presiden juga berkenan mencek langsung stok gudang Cibitung. Jadi setiap Pak Presiden keluar kota itu beliau minta untuk dilihat stok di Bulog ya. Tadi dengan Pak Erik, dengan Pak Zulkifli Hasan, dengan PJ Gub Jawa Barat, kita juga cek dan berkenan bantuan pangan juga sekaligus mulai kembali, karena kemarin kita ada penghormatan terhadap pemilu 8 sampai dengan 14 Februari di stop ya. Sekarang kita mulai lagi 10 kilo setiap KPM, ada 22 juta KPM ya. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Saya akan tentunya tanyakan juga terkait suplai beras begitu ya kepada Pak Rahmat dari HKTI. Bagaimana terkait suplai beras dari para petani di tengah tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Arief, yang mana diinformasikan juga ketersediaan stok beras bahkan di Bulog begitu ya ada ataupun bahkan bisa juga berlimpah. Silakan Pak Rahmat. Saya kira stok Bulog dan juga tadi sudah disampaikan oleh Presiden maupun Pak Arief sangat cukup, dan kita juga lihat secara virtual begitu ya, secara kasat mata bahwa di gudang Bulog itu juga tumpukan berasnya cukup. Kemudian juga tidak ada tanda-tanda rush untuk pembelian beras, dan di mana-mana beras itu masih banyak, dalam pengertian apakah itu di retail di kota-kota besar maupun retail di pasar-pasar tradisional, stok masih banyak. Jadi menurut saya beras kita dalam kondisi yang cukup, apalagi penjelasan dari Kepala Badan Pangan Nasional juga sudah disebutkan bahwa kalau sampai ada hal-hal yang dibutuhkan, maka ketersediaan beras melalui impor itu juga siap dilaksanakan. Namun demikian yang paling penting bahwa panen itu sudah di depan mata. Jadi saya kira stok akan melimpah. Yang justru kami harapkan dari Kepala Badan Pangan bukan menjaga stok, tapi justru menjaga harga. Pada waktu nanti panen, Kepala Badan Pangan sudah siap. Jangan sampai pada waktu panen petani kita itu tidak mendapatkan harga yang memadai sesuai dengan harapan yang yang diharapkan oleh petani kita. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Bisa langsung ditanggapi Pak Arief dari Pak Rahmat begitu ya terkait menjaga harga, yang mana pada saat nanti petani panen ini juga harganya masih cukup kompetitif begitu dilihat dari range dana dari pemerintah. Silakan Pak Arief.
Mas Bram, ini Prof. Rahmat Pambudi senior dan sekaligus guru saya di pangan. Jadi beliau ini paham sekali bahwa siklusnya memang nanti ke depan kita harus jaga gitu ya. Jadi jaga harga di tingkat petani. Hari ini nilai tukar petani tanaman pangan itu 116,16% begitu ya. Di mana ini the best ever. Dan ini sebenarnya sangat baik untuk sedulur-sedulur kita petani ya. Tapi memang tugas kita, pemerintah, utamanya Badan Pangan Nasional, harus menyeimbangkan dengan yang dihilir. Karena ada 270 juta lebih saudara-saudara kita semua yang memang harus menjaga daya belinya juga gitu ya. Jangan sampai nanti daya belinya turun, kita menyelesaikan satu masalah tapi tidak yang lain. Jadi apa yang disampaikan Prof. Rahmat Pambudi itu benar sekali. Saya juga berkomunikasi intens dengan Pak Amran, Menteri Pertanian. Bahkan beliau udah sampaikan kepada Bulog langsung gitu ya, bahwa Bulog ini sekarang dryernya kita siapkan semua. Begitu panen langsung dikeringkan, simpan gitu ya. Karena yang sudah-sudah kalau panennya bersamaan dan harganya itu akan jatuh, gabahnya itu kualitasnya juga tidak akan baik karena musim hujan. Sehingga dryer-dryer ini harus disiapsiagakan. Juga koordinasi dengan teman-teman penggiling padi se-Indonesia, ini juga sangat penting untuk bisa menyiapkan gabah kering panen sampai dengan nanti di silo-silo ya, biasanya 2-3 bulan setelah itu yang kita stok itu menjadi tumpuan kita berikutnya. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau dilihat dari kalender panennya, di mana panen raya ini akan dihelat yaitu bulan Juli, begitu ya Pak? Terkait produksi yang mana juga estimasi dari HKTI, berapakah produksi pada panen raya nanti? Silakan. Kalau angka itu sebaiknya ditanyakan kepada Kepala Badan Pangan saja. Tadi sudah dijawab dengan baik bahwa berapapun produksinya akan dibeli dengan harga yang baik, dan yang paling penting ada hal baru yang saya lihat sejak Menteri Pertanian Pak Amran dan sejak Kepala atau Dirut Bulognya itu Pak Bayu, ada semangat kebersamaan untuk menjaga produksi, juga menjaga konsumsi, dan juga menjaga stok. Saya kira ini adalah hal yang baru yang saya rasakan sejak ada triumvirat Kepala Badan Pangan, ini lama, kemudian Menteri Pertanian lama tapi baru menjabat kembali, dan Kepala atau Dirut Bulog ini baru menjabat, dan Pak Bayu adalah pernah menjadi komisaris pengawas, Ketua Dewan Pengawas Bulog, dan sekarang menjadi Direktur Utama. Jadi ini apa ya, menurut saya adalah sesuatu yang memberi harapan begitu ya Pak Arief ya. Saya baru dengar bahwa Pak Arief dan Pak Menteri Pertanian cukup intens diskusi, cukup intens menjaga produksi dan konsumsi, dan Pak Bayu juga cukup responsif dalam menjaga stok berasnya di gudangnya. Demikian Pak Bram. Oke, baik.